Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dwi Nurhandasa 2020 11007, Sefira Fatmawati 2020 11097, Nur Azizah 2020 11140, Anon Haru Prastowo 2020 11162, Jihan Farida 2020 11347, Anissa Ifdalifa Putri 2020 11603 yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yakni inovasi strap jam tangan dengan motif batik kudus. Aspek pasar dan pemasaran, pengembangan permintaan dan penawaran. Industri jam tangan pada zaman modern ini selalu berkembang. Hal tersebut karena jam tangan merupakan kebutuhan sekunder tetapi sangat dirasakan manfaatnya. Dengan berkembangnya jam tangan, banyak inovasi dan kreativitas dari jam tangan yang muncul. Batik merupakan salah satu budaya Indonesia yang saat ini sedang di puncak popularitas. Oleh karena itu, kami membuat inovasi strap jam tangan bermotif batik kudus yang dapat diterima oleh semua kalangan. Pemilihan inovasi strap pada jam tangan menggunakan motif batik didasari oleh masih minimnya pemanfaatan atau kreasi yang dihasilkan dari batik kudus. Berikut adalah nilai jam tangan dari hasil kuesioner yang kami lakukan. Pada diagram tersebut kita lihat bahwa peminat jam tangan setelah motif batik memiliki presentase paling tinggi, yang artinya permintaan akan semakin bertambah dan penawaran akan semakin meningkat. Analisis SDP, segmentasi pasar kami yaitu konsumen laki-laki dan perempuan. Dalam tahap pengembangan, kami berencana memperluas jangkauan pasar secara geografis, yaitu daerah Kudus dan di luar daerah Kudus. Target yang dituju dari produk kami yang berupa jam tangan motif batik adalah konsumen laki-laki dan perempuan dari umur 20 sampai 40-an, yaitu mahasiswa dan masyarakat umum. Selanjutnya yaitu positioning. Posisi produk ini adalah produk dengan konsep memanfaatkan batik kudus dan memperkenalkan batik kudus untuk mewujudkan ekonomi kreatif. Produk jam tangan ini diberi tagline Design to make you look different, yang artinya desain untuk membuat Anda terlihat berbeda. Pemasaran atau marketing mix. Satu produk. Produk yang kami pasarkan adalah jam tangan dengan strap motif batik kudus. Pembuatan strap jam tangan ini dengan cara melapisi strap menggunakan kain batik kudus. Produk ini memiliki keunggulan dari berbagai aspek, seperti mutu atau kualitas dan desain yang menarik, ukuran kepala jam yang ideal dengan tangan. Di samping adalah gambar dari kain batik kudus yang kami gunakan dan gambar produk kami yang sudah jadi. Kedua yaitu price atau harga. Kami menawarkan produk jam tangan strap motif batik dengan harga 115.000. Harga produk yang ditawarkan sesuai dengan material yang digunakan dan juga sesuai dengan teknik pembuatan yang digunakan. Yang ketiga yaitu place atau tempat. Dijual secara langsung di toko kampus dan tempat lainnya, melakukan sistem PO atau pre-order. Tersedia di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Keempat yaitu promotion atau promosi. Strategi promosi yang kami lakukan yaitu offline dan online. Offline, melakukan promosi melalui media cetak, yaitu dengan menyebarkan brosur dan promosi kepada masyarakat, pelajar, dan mahasiswa. Personal selling, yaitu bertemunya penjual dan calon pembeli dengan bertatap muka untuk menginformasikan dan memberikan pemahaman dari sebuah produk yang ditawarkan. Online, melakukan promosi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Pemasangan iklan di Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Selanjutnya adalah aspek ekonomi. Analisis aspek penilaian manfaat. Jam tangan atau arloji adalah penunjuk waktu yang dipakai di pergelangan tangan manusia dengan tampilan waktu yang terus bertambah. Kegunaan utama jam tangan ini adalah untuk menunjukkan waktu pada saat tertentu dan menghitung rentang waktu antara dua kejadian atau waktu yang berbeda. Selama ini, batik dikenal sebagai kain tradisional warisan budaya Indonesia. Namun, dalam perkembangannya, terutama di zaman modern seperti sekarang, batik bukan lagi sekedar sehelai kain, melainkan juga beragam motif yang bisa ditemui di setiap item, seperti bentuk pelestarian dan cinta akan kearifan lokal Nusantara ini. Brand jam tangan asli Indonesia yang ramah lingkungan ingin kelompok kami buat, yaitu inovasi jam tangan bermotif batik kudus. Manfaat yang didapatkan dari produk kami. Satu, dari sisi masyarakat. Dari segi persaingan di masyarakat, saat ini sudah mulai bermunculan produk serupa. Namun tentunya setiap produk memiliki karakteristik dan perbedaan tersendiri terutama dalam hal motif batik yang dibuat. Meski demikian, kelompok kami tetap optimis dalam menyikapi persaingan yang ada dan terus menghasilkan motif baru yang berbeda dan bisa diminati pasar. Dua, dari sisi pemerintah. Dengan adanya inovasi baru jam tangan bermotif batik kudus, tentunya membantu menambah jumlah UMKM di Indonesia, di mana hal ini bisa menambah jumlah kuantitas produsen ekonomi kreatif di Indonesia. Aspek lingkungan. Lingkungan hidup merupakan salah satu aspek yang penting untuk ditelaah. Sebelum suatu investasi suatu usaha dijalankan, dampak yang timbul ada yang langsung mempengaruhi pada saat kegiatan usaha sekarang atau baru terlihat beberapa waktu di masa mendatang. Oleh karena itu, usaha kami yaitu strap jam tangan motif batik kudus
yang baru dijalankan, maka sebaiknya dilakukan lebih dahulu studi tentang dampak lingkungan yang bakal timbul, baik dampak sekarang maupun dampak yang akan datang. Keunggulan dari usaha kami Strap Jam Tangan Motif Batik Kudus ialah agar dapat mengetahui dampak bagi lingkungan dalam usaha kami, apakah berdampak positif maupun negatif, sehingga kami bisa melakukan upaya agar lingkungan hidup dapat terjaga keamanannya melalui analisis yang dilakukan sebelum sebuah kegiatan dilakukan. Dampak positif, yaitu yang pertama, agar masyarakat lebih mengenal Batik Kudus. Pemanfaatan Batik Kudus sebagai strap jam tangan mampu menarik minat masyarakat terhadap Batik Kudus. Dengan desain yang simpel dan elegan pada jam tangan, maka juga Batik Kudus akan menarik masyarakat untuk membelinya. Yang kedua, yaitu meningkatkan minat masyarakat pada Batik Kudus. Dengan pemanfaatan Batik Kudus sebagai strap jam tangan akan meningkatkan minat masyarakat pada Batik Kudus, karena selain digunakan sebagai pakaian, Batik Kudus juga bisa dimanfaatkan sebagai aksesoris pada benda-benda lainnya yang dapat digunakan dalam sehari-hari. Yang ketiga, yaitu sebagai wajah baru dalam dunia bisnis terkait dengan industri kreatif. Jam tangan dengan strap motif Batik Kudus menjadi inovasi baru pada industri kreatif, karena jam tangan dengan strap motif Batik Kudus adalah bentuk kreatif baru di kalangan macam-macam model jam tangan yang lainnya. Dampak negatif, yaitu limbah yang dihasilkan dari proses pembuatan strap jam tangan Batik Kudus, yaitu produksi jam tangan juga menghasilkan limbah baru, yaitu berasal dari hasil sisa kain Batik Kudus. Solusi dari dampak negatifnya adalah setelah proses pembuatan dari strap jam tangan Batik Kudus, kain-kain batik yang sudah tidak terpakai atau juga bisa disebut kain perca. Kain perca ini bisa disebut limbah karena usaha kita menghasilkan limbah atau sisa kain batik yang sudah tidak terpakai. Maka dari itu, bagaimana nanti limbah tersebut tidak mengganggu lingkungan adalah dengan cara ada banyak sekali mitra yang memanfaatkan atau membutuhkan kain perca untuk dijadikan usahanya. Dengan ini, solusi dari kain perca dari usaha kami adalah mencari mitra pelaku usaha yang mereka menggunakan kain perca tersebut sebagai usahanya. Dengan ini kita bisa menjual kembali dan tidak perlu membakar atau membuang, sehingga tidak merusak lingkungan di lokasi pembuatan jam tangan ini. Aspek manajemen yang pertama yaitu ada struktur organisasi. Struktur organisasi kami yang paling atas yaitu ada CEO, kemudian di bawahnya lagi ada manajer dan juga accounting, kemudian di bawah manajer ada staff dan juga admin. Yang kedua yaitu ada deskripsi pekerjaan atau job deskripsi. Yang pertama, CEO, ringkasan jabatan pemilik usaha, tugas yang harus dilaksanakan mengawasi usahanya, hubungan dengan jabatan lain yaitu atasan manajer, bahan, alat, dan mesin yang digunakan tidak ada, kondisi kerja, bekerja jika ada yang perlu dibenahi. Yang kedua ada manajer, yaitu ringkasan jabatannya pimpinan karyawan, tugas yang harus dilakukan mengawasi karyawan bawahnya, hubungan dengan jabatan lain, atasan accounting, bahan, alat, dan mesin yang digunakan, laptop, komputer, dan buku tertentu. Kondisi kerja yaitu bekerja setiap hari memantau seluruh pekerja. Selanjutnya ada accounting, ringkasan jabatan, mengatur keuangan, lalu tugas yang harus dilaksanakan yaitu membuat laporan keuangan dan mengaturnya, hubungan dengan jabatan lain yaitu atasan staff, bahan, alat, dan mesin yang digunakan yaitu laptop, komputer, dan buku-buku tertentu, kondisi pekerja yaitu bekerja setiap hari memantau keuangan. Yang selanjutnya nomor 4 yaitu ada staff, yaitu ringkasan jabatannya bagian produksi, lalu tugas yang harus dilaksanakan yaitu membuat atau memproduksi strap jam tangan yang diproduksi dengan kain Batik Kudus ini. Kemudian hubungan dengan jabatan lain yaitu hampir setara dengan admin, bahan, alat, dan mesin yang digunakan yaitu mesin untuk jam tangan, kulit, pisau, kain batik, dan packingan. Kondisi pekerjaan yaitu bekerja setiap hari untuk memproduksi barang. Kemudian yang terakhir ada admin, yaitu ringkasan jabatannya bagian penjualan, tugas yang harus dilaksanakan menjual, mempromosikan jualannya, hubungan dengan jabatan lain yaitu hampir setara dengan staff, bahan, alat, dan mesin yang digunakan yaitu laptop, printer, dan packing. Kondisi pekerjaan yaitu bekerja setiap hari untuk mengirim barang kepada konsumen. Yang ketiga ada penjadwalan, yaitu untuk perencanaan kami laksanakan pada Januari sampai dengan April awal. Analisis kami lakukan pada Januari akhir sampai April pertengahan hingga April akhir. Dan juga desain kami lakukan pada April akhir sampai Juni pertengahan. Pelaksanaan kami lakukan pada Juni pertengahan sampai Juli hampir akhir. Dan penindaklanjutan kami lakukan pada Juli akhir sampai dengan Agustus. Baik, selanjutnya adalah aspek teknis dan teknologi. Pemilihan perencanaan produk strap jam tangan Batik Kudus. Produk strap jam tangan Batik Kudus dari usaha kami berbeda dari produk-produk lainnya yang dijual di pasaran. Mengapa? Karena biasanya strap jam tangan Batik Kudus yang dijual di pasaran menggunakan bahan kulit, menggunakan bahan rubber, sedangkan dari kami menjual produk strap jam tangan yang menggunakan Batik Kudus. Artinya kami menginovasikan dan membuat produk baru yang kami gunakan, yakni menggunakan kain dari Batik Kudus. Teknik yang kami lakukan sendiri yakni dengan memilah motif dari Batik Kudus yang terbaik, kemudian kami jahit dengan jam tangan yang sudah ada. Kami menggunakan jam tangan yang berbahan kulit, lalu kami jahit menggunakan Batik Kudus. Nah, kemudian produk strap jam tangan ini dibuat karena melihat potensi pasar yang begitu besar di dalam bidang fashion. Terlihat dari Google Trends, potensi dari minat masyarakat kepada jam tangan unik cukup tinggi.
Oleh karena itu, kami berencana untuk menjual produk strap jam tangan Batik Kudus ini. Pemilihan teknologi. Yang pertama yakni memilah kain batik berkualitas, karena meskipun kain batik memiliki motif yang cantik-cantik, namun pada kualitas kainnya yang cocok untuk digunakan dengan jam tangan, strap jam tangan kami tentunya berbeda. Oleh karena itu, penting bagi kami untuk memilah kain batik berkualitas dan cocok digunakan oleh strap jam tangan yang akan kami jual nantinya. Selanjutnya yakni memotong kain. Memotong kain dengan menggunakan pola yang sudah dibentuk untuk dapat dengan mudah dipasangkan dengan jam tangan yang kami sudah ambil dari pengepul atau dari supplier jam tangan. Selanjutnya yakni menjahit kain pada strap jam tangan. Nah, menjahit kain pada strap jam tangan ini kami menggunakan mesin jahit, yang mana mesin jahit ini menggunakan jarum yang sedikit lebih tebal dibandingkan dengan jarum pada mesin jahit biasa. Hal ini dilakukan karena strap jam tangan memiliki ketebalan yang lebih tebal dibandingkan kain yang biasanya dijahit oleh mesin jahit. Jadi kami memerlukan jarum yang lebih tebal untuk menjahit kain pada strap jam tangan. Selanjutnya yakni quality control. Nah, pada tahap ini sangat diperlukan karena untuk meningkatkan kualitas dan juga standar dari usaha kami memerlukan tahap quality control untuk mengecek apakah barang yang sudah dijahit itu adalah bahan yang siap untuk diperjualbelikan atau tidak siap. Yang terakhir yakni packing. Packing ini kami menggunakan box jam tangan agar tampilannya cantik dan juga dapat meningkatkan nilai jual beli. Kapasitas produksi. Kami merencanakan kapasitas produksi sebanyak 40 jam tangan inovasi batik setiap bulannya. Baik, pada tata letak pabrik, terlihat di depan kami membuat tempat produksi yang luas dibandingkan dengan tempat-tempat lainnya, karena tempat produksi memerlukan tempat yang lebih luas karena terdapat mesin jahit yang mana dengan alat yang cukup besar, dan juga di sebelahnya terdapat ruang quality control yang mana lebih dekat dibandingkan tempat-tempat lainnya dari tempat produksi, karena setelah produksi kami bisa selanjutnya untuk melakukan quality control. Di sebelah quality control terdapat tempat packing order dan juga di sebelahnya terdapat gudang. Ada tempat penyimpanan bahan baku, tempat penyimpanan bahan baku lagi, kemudian ada studio foto dan juga kantor dari usaha kami. Aspek keuangan, yaitu ada justifikasi anggaran biaya. Yang pertama dari perlengkapannya yaitu ada gunting, penggaris, alat berlubang strap, alat pembuka mesin, dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sebesar 61.500. Ada belanja bahan baku yaitu ada kain batik kudus, kain paus toyobok, bahan sintetis, mesin jam, gas jam, spring bar, kaca, baterai, lem, dan juga box jam. Mengeluarkan biaya sebesar 2.943.000. Dari perjalanan lokal ada kegiatan pembelian bahan, pembuatan produk, mencetak, dan juga membagikan brosur. Itu mengeluarkan biaya sebesar 100.000. Untuk biaya pengeluaran yang lain-lain seperti ongkos kirim, cetak brosur, protokol kesehatan seperti masker dan hand sanitizer, dan juga ada jasa Instagram dan Shopee, kuota internet dan artikel lainnya itu mengeluarkan biaya sebesar 240.000. Jadi untuk pengeluarannya kita mengeluarkan biaya sebesar 3.343.500. Biaya tetap, ada biaya usaha per bulannya sebesar 230.000. Biaya investasi dan penyusutannya sebesar 3.500. Jadi untuk biaya tetapnya sebesar 233.500. Untuk biaya variabel kita mengeluarkan biaya sebesar 3.103.000. Untuk biaya produksinya yaitu ada biaya tetap jumlah dengan biaya variabel. Jadi totalnya sebesar 3.306.500. Nah, untuk sumber pendanaan dari usaha kita pakai berasal dari modal pribadi. Perhitungan harga pokok produksi. Harga pokok produksi untuk usaha kami yaitu ada 3.306.000 dibagi dengan jumlah yang kita produksi sebanyak 40 unit. Itu untuk harga pokok produksinya 83.500 per unit. Untuk harga jual per unitnya karena kita menginginkan keuntungan sebesar 30%, jadi untuk harga per unitnya kita patok dengan harga 115.000 per unit. Jadi untuk pendapatan per bulannya kita menghasilkan sebanyak 4.600.000. Untuk perhitungan laba per unitnya dengan harga jual dikurangi dengan harga pokok produksi menghasilkan laba 31.500. Untuk laba per bulannya sebesar 1.263.500. Untuk laba per tahunnya sebanyak 15.162.000. Nilai laba bersih kita menghasilkan laba bersihnya itu sebesar 13.645.800 rupiah. Untuk break-even point dari usaha kami di 29 unit. Untuk penilaian investasi kita menggunakan metode payback period yaitu berada di 0,24 tahun atau kalau kita jadikan bulan yaitu 2 bulan 27 hari. Jadi investor dapat mendapatkan modalnya kembali dalam waktu 2 bulan lebih 27 hari.
aspek yuridis. Dengan mempertimbangkan besarnya modal yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, tingkat kemampuan dan tanggung jawab hukum dan keuangan, bidang industri yang dijalankan, persyaratan perundang-undangan yang berlaku, maka kami putuskan bahwa bentuk badan usaha kami yaitu badan usaha non-badan hukum, lebih tepatnya perusahaan perorangan, di mana usaha ini kami sendiri yang mendirikan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.